Hak asasi adalah kebutuhan mendasar dari umat manusia. Hak asasi merupakan hak natural dan merupakan pemberian langsung dari Tuhan. Hak asasi manusia ialah hak yang melekat pada diri manusia. Tanpa hal itu, manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia biasa pada umumnya. Hak asasi tersebut diperoleh bersama dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa adanya diskriminasi. Selamat datang di Kemasan, Kemeja Alisan bersama gua, Aro Seranosa. Nah, ngomongin soal HAM di Indonesia, pasti nggak bisa dilepasin dong dari yang namanya amandemen kedua UUD 1945. Tapi nih, kita harus tahu dulu nih, amandemen UUD 1945 pertama kali dilakukan dalam sidang umum MPR. Yang dimana dalam 3 tahun selanjutnya terjadi kembali nih perubahan UUD 1945 dalam amandemen kedua pada tahun 2000, amandemen ketiga pada tahun 2001, dan amandemen keempat pada tahun 2002 yang mencakup berbagai aspek, mulai dari aspek politik, pemerintahan, maupun tata kelola negara. Nah, amandemen kedua ini dibahas dalam sidang tahunan MPR pada 7-18 Agustus tahun 2000 yang menghasilkan 5 bab dan 25 pasal. Di antara bab-bab dan pasal-pasal tersebut ya teman-teman, terdapat bab 10A yang terdiri atas 10 pasal. Nah, judul pasalnya ialah Hak Asasi Manusia. Tunggu dulu, Dero. Tunggu dulu. Bukannya Bapak Proklamator kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno udah ngejelasin ya, kenapa dalam UUD 1945 tidak perlu dicantumkan hak asasi manusia. Loh, terus gue juga mau tahu dulu nih, kenapa sih Pak Soekarno berpendapat seperti itu? Dan juga kalau misalnya emang kata beliau tidak perlu dicantumkan, terus kenapa dimunculin? Nah, maka dari itu, yuk kita bahas. Masuk ke pertanyaan pertama nih, teman-teman. Kenapa sih Pak Soekarno itu berpendapat bahwa di dalam UUD 1945 tuh nggak perlu dicantumin yang namanya HAM? Dia berpendapat pada sidang BPUPKI tanggal 15 Juli tahun 1945. Nah, Bapak Soekarno menjelaskan nih bahwa HAM berasal dari cara berpikir yang liberal dan individualistik, sehingga katanya beliau bertentangan dengan paham kekeluargaan dan keadilan sosial. Walaupun begitu ya teman-teman, nilai-nilai penghargaan dan penjaminan terhadap HAM tetap ada. Namun pengaturannya tersebar di berbagai pasal, terutama pasal 27 sampai pasal 34. Jadi tuh negara nggak lepas tangan gitu aja nih soal HAM. Nah, balik lagi nih ke pertanyaan kedua nih. Apa sih latar belakangnya? Sebelum di amandemen, negara Indonesia tidak sebebas sekarang. Banyak sekali berita-berita terkait aktivis atau orang-orang yang dinyatakan hilang sesaat setelah mereka mengkritik tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Tidak sedikit juga orang-orang yang sudah muak dengan sistem pemerintahan Indonesia pada saat itu. Dapat dilihat bahwa pemerintah Indonesia bertindak semena-mena dikarenakan tidak adanya aturan yang jelas tentang hak asasi manusia. Yang dimana bisa disimpulkan bahwa adanya penyalahgunaan kekuasaan dalam arti pelaku berbuat dan difasilitasi oleh pemerintahan, sehingga akan sulit untuk diadakan pengadilan bagi pelaku secara adil dan tidak memihak. Kalau misalnya kita cari datanya teman-teman, pada tahun 1998 banyak sekali nih aktivis HAM yang diculik dan dibunuh. Di antaranya yang paling terkenal ialah Wiji Tukul, Munir, dan juga Marsinah. Tidak hanya itu, pada tahun 1965 terjadi juga nih peristiwa G30 SPKI yang dimana telah mengakibatkan pembunuhan terhadap 7 jenderal dan juga korban lainnya. Tak hanya golongan tua teman-teman, golongan muda juga merasakan kesemena-menaan yang telah dilakukan oleh para petinggi negara kita, yaitu pada saat tragedi Trisakti salah satunya, yang mengakibatkan setidak-tidaknya 4 orang mahasiswa tewas tertembak. Di antaranya yaitu Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Rayyan, dan Hendriawansi. Peristiwa-peristiwa ini merupakan gambaran kecil tentang suatu negara tanpa adanya HAM. Oleh karena itu, pada amandemen kedua diterbitkanlah Bab 10A atau Bab XA tentang hak asasi manusia untuk mewujudkan negara Indonesia yang lebih baik.
Memang, sebelum adanya amandemen kedua, sudah ada beberapa pasal yang mengatur tentang HAM. Namun, terdapat kekurangan karena pengaturan tersebut tidak dirincikan sehingga menimbulkan kelemahan. Maka dari itu, dengan adanya bab tersebut, petinggi-petinggi negara sudah tidak bisa semena-mena lagi. Karena mau tidak mau, amanat konstitusi ini patut dilaksanakan. Bukankah ini perubahan yang sangat signifikan, teman-teman? Ibaratnya seperti sesuatu yang tadinya bersifat tidak dilindungi, menjadi sesuatu yang sangat dilindungi secara penuh oleh negara. Oleh karena itu, kita harus mengingat bahwa Indonesia sudah berubah, teman-teman, dari negara yang bersifat otoriter menjadi negara yang bersifat demokrasi. Hal ini terjadi karena adanya amandemen UUD 1945. Nah, jadi seperti itu latar belakangnya. Intinya, HAM dibentuk karena adanya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan petinggi-petinggi negara agar dapat menciptakan sistem kenegaraan yang mereka inginkan tanpa melihat sisi kemanusiaannya. Seharusnya, kita sebagai manusia patut memanusiakan manusia lain, seperti apa yang sudah diamanahkan di sila kedua Pancasila, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Terima kasih karena udah nyempetin waktunya buat nontonin gua ngebahas tentang latar belakang adanya HAM di amandemen kedua UUD 1945. Gua Arosera Nausa dalam kemasan kemeja alisan, pamit undur diri.